bisa menjalani bulan puasa kali ini. Oke, teman-teman, sahabat mitra sekalian, pada kesempatan kali ini satu tema yang bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman sahabat mitra di sana sangat penting gitu. Yaitu tema kita pada kesempatan kali ini mengelola emosi di saat pandemi COVID-19. Nah, untuk menemani diskusi kali ini satu tamu narasumber istimewa kita sudah hadirkan mungkin di layar teman-teman di samping sebelah kiri sudah ada Mbak Rika Ivanti Fariha. Selamat sore Halo. Mbak, bisa jaga-jaga Mbak. Oh ya, dadah. Selamat sore, Ya. Mas. Nah, Selamat karena sore masih di semua. ya, karena masih di apa pandemi, Mbak Rikanya virtual menggunakan Skype dari rumahnya yang ada di Ngoldean. Bagaimana Mbak Rika kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat semua keluarga. Sehat semuanya. Ini lagi apa ini aktivitas pandemi ini di tengah pandemi ini apa aja nih aktivitas yang lain atau aktivitas yang baru yang dilakukan Mbak Rika ini? Aktivitas yang baru jelas ini ya, Mm-mm. menemani anak-anak. Karena Temani mereka anak-anak kan sama berarti. sekolah di J. rumah semua. Ya. Nah, itu yang agak sulit bagaimana mengatur Mm-mm. waktu agar mereka ya Betul. nggak selalu pegang gadget terus gitu loh. Bagaimana Ah mereka iya 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 iya. ikut membantu kegiatan rumah tangga. Walaupun cowok-cowok itu Nggih? saya ikutkan masak, bersih-bersih juga. Ah. Kebalikan dengan saya Mbak. Saya yang suruh ikut anak masak-masakan. Oh ya, Ya. ya kita Ya. saling berbagi peran ya Mas ya. Ya betul. Ya. Oke, Mbak Tika, sebelum kita masuk nih, ini mungkin hampir di setiap orang sudah mulai merasakan gitu. Bagaimana pandemi ketika tanggal 2 Maret itu diumumkan ada yang positif, kemudian habis itu pemberitaan gila-gilaan kan di media sosial, bahkan kemudian setelah diberlakukan untuk beribadah, bekerja dan belajar dari rumah, kemudian saya pribadi nih Mbak mencoba mencari apa itu COVID melalui media sosial gitu kan, mulai website apa saya belajar coba itu. Namun kemudian saya merasakan begini, setelah saya menerima banyak sekali informasi bahkan di semua platform digital tuh, YouTube ada peringatannya di atas sendiri soal COVID, di TV itu hampir setiap saat itu melihat itu pemberitaan itu. Kemudian timbul sebuah oke, ini kayaknya berbahaya nih COVID itu. Oke, saya kemudian di diri saya itu oke, saya akan waspada dengan cara apa ya, bahkan sampai hal yang nggak tahu ini dialami teman-teman sahabat mitra atau enggak, tapi saya mengalami sendiri. Saya mengalami ketakutan berlebihan sampai ke ATM itu kalau pintu masuk ke ATM gini pakai sikut dulu Pak, sikut terus muter gitu, betapa susahnya. Terus ketika pencet tombolnya itu ketakutan ya Mbak, wah nanti virusnya bisa jangan-jangan ada orang yang suspek terus baru dari ATM dan macam-macam. Mencetnya itu ya pakai ujung ini apa, kelingking itu, ding 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 ding. Itu kemarin-kemarin di 1 bulan atau ini. Nah kemudian kesini kan dan hari ini sudah mulai tuh banyak di sosial media ataupun di YouTube orang sudah bicara lagi, mungkin karena bosan ya bicara COVID di aspek yang lain. Ada yang bicara soal konspirasi, nggak tahu apakah itu karena sudah bosan atau apa. Nah sebenarnya saya ini Mbak Rika ini semoga mencerahkan saya ini. Apakah memang ada relevansi dari saya mengkonsumsi berita, kemudian timbul satu kesadaran diri saya untuk oh ini penting, oh ini COVID berbahaya nih, kemudian kita lebih berhati-hati, atau bahkan kalau kita terlalu berlebihan mengkonsumsi itu akan berbahaya di diri ya. Menurut Mbak Rika bagaimana? Ini. Oke. Ini memang agak apa ya? Agak dilematis ya Mas. Di Ya, satu sisi uh, kepanikan itu ada perlunya. Jadi hmm. seperti yang tadi dicontohkan oleh Mas Iyang ya. Siapa Ya Mas Mas Ipeng? Iyang. Poyeng. Oh Nah, ya, ya, maaf. yeah. Itu kepanikan yang dirasakan terkait dengan COVID ini membuat dia lebih berhati-hati. Misalnya dengan tidak sembarangan memegang
benda-benda yang mungkin sudah dipegang oleh orang yang terkena COVID ya kan. Itu sebenarnya kepanikan yang perlu, kepanikan yang berguna gitu, bermanfaat. Di dalam konteks ini kepanikan yang dirasakan seperti itu yang kemudian mendorong kita berbuat atau melakukan tindakan-tindakan yang mencegah penyebaran penyakit ini lebih luas, itu Mm-mm. adalah kepanikan yang harusnya tidak dimusuhi gitu. Nah, kepanikan Nah, baru menjadi masalah ketika mm-mm. uh, ia mengganggu fungsi mental kita sehari-hari. Misalnya saking paniknya sampai orang benar-benar nggak berani ngapa-ngapain, misalnya sampai nggak bisa tidur, sampai mengganggu nggak bisa makan juga, mengganggu kesehatan. Nah, ini kan ini baru kita bisa mengatakan bahwa ini kepanikan yang berlebihan, kepanikan yang sudah tidak sewajarnya. Tapi seperti semua emosi, Mm-mm. kepanikan, ketakutan, kecemasan, bahkan rasa yang positif ya seperti Yap. optimisme, itu segala sesuatu kalau berlebihan itu nggak pernah ada yang berakibat baik, Mas. Jadi kita Ah. tenang aja, nggak usah khawatir. Kok aku panik ya, kok aku takut membaca berita tentang COVID, itu wajar. Mm-mm. Semua orang pasti begitu. Justru rasa takut ini adalah motivasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang mencegah penyebaran penyakit dan mencegah orang lain terkena COVID juga, bukan hanya diri kita ya, tapi melindungi para petugas kesehatan biar mereka tidak kelebihan kerja karena tiba-tiba diserbu oleh banyak sekali orang yang terserang COVID gitu kan. Itu sebenarnya salah satu fungsi kita melakukan tindakan pencegahan dan salah satu gunanya masyarakat Mm-mm. itu mengalami rasa cemas, rasa takut tertular, itu salah satunya itu. Kita sebenarnya membantu para petugas kesehatan, kita membantu sistem layanan kesehatan kita agar tetap berjalan dengan normal, agar tidak kewalahan menerima limpahan pasien COVID yang Yap. membludak gitu ya. Itu akan terjadi kalau banyak orang yang tidak merasakan panik, tidak merasakan cemas, dia merasa aku baik-baik aja, nggak apa-apa sakit seperti ini gitu kan. Dia Mm-mm. keluar, dia tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, keluar nggak pakai Mm. masker, tidak cuci tangan, tidak pegang pintu juga seperti biasa. Ini malah bahaya. Rasa tenang seperti ini akan membuat wabah ini semakin parah, semakin meluas dan Meluas mungkin ya. kita bisa membahayakan kesehatan orang lain dan juga kesehatan diri kita sendiri gitu sih Mas. Oh ya. Berarti masih wajar gitu kalau Wajar. masih oke kita waspada kemudian berhati-hati di interaksi umum. Tapi kalau sampai terus borong bahan makanan yang ini Nah, kepanikan, nah itu mungkin sudah tidak ya, wajar lagi gitu ya Mbak ya. benar. Oke. Terus ini Mbak, bagaimana sih kemudian agar kita tidak terlalu cemas, tidak terlalu khawatir gitu? Kan kita nggak minta tuh dikasih pemberitaan yang banyak. Itu kayak Iya, seakan-akan datang sendiri tuh di HP kita gitu. Bangun tidur ya ada peringatan intinya COVID, bahkan SMS di apa-apa semuanya. Nah kira-kira bagaimana sih kita bisa memilah atau oke karena kita udah tahu tuh bagaimana cara pencegahannya, ini informasi yang kita butuhkan, ya sudahlah cukup informasinya saya eh, alihkan dulu nih, fokus saya nggak usah di media sosial atau di pemberitaan gitu. Kira-kira bagaimana itu Mbak, cara kemudian agar kita itu ya tidak berlebih gitu, apa hindari informasi yang terlalu berlebih itu atau bagaimana Mbak? iya. Caranya benar seperti yang tadi disampaikan. Karena masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Ada Mm-mm. orang yang mungkin memiliki ketahanan mental lebih baik daripada yang lain. Ada orang yang lebih rentan, lebih sensitif misalnya. Mm-mm. Dia gampang panik ya, Yap. gampang panik berlebihan atau gampang kehilangan rasionalitas ketika diserbu rasa emosi yang terlalu besar. Nah, kita harus mengenal diri kita. Kita harus tahu mampuku itu menghadapi berita sebanyak apa misalnya. Yap. Jadi kita sendiri yang harus pertama mengenali diri sendiri. Setelah kita mengenali diri sendiri sampai sejauh mana kita kuat menghadapi atau menanggulangi berita-berita mengenai COVID. Setelah itu kita mulai memilah juga, memilah
berita itu juga penting, tapi yang perlu ditekankan adalah kata kuncinya adalah memilah ya, bukan benar-benar menghindari. Karena kalau kita benar-benar menghindari segala berita mengenai COVID dan hanya mau apa ya kayak hidup di dalam gelembung yang kita ciptakan sendiri, kita anggap wah nggak ada yang kayak gitu tuh hanya biar kita tenang, itu juga sesuatu yang salah. Jadi intinya Hmm. adalah kita memilah berita. Kita misalnya oh cukup satu berita aja sehari misalnya, cukup saya buka Facebook aja, nggak pakai buka misalnya Twitter misalnya, itu pilihan-pilihan yang harus kita tentukan sendiri berdasarkan kondisi masing-masing orang. Tidak ada satu resep yang berlaku untuk semuanya, karena orang yang tadi seperti saya bilang orang berbeda-beda. Ada orang yang benar-benar secara emosi sudah cukup matang, jadi dia nggak masalah gitu baca apapun tentang COVID, bahkan cerita-cerita yang menyedihkan tentang para pasien, tentang para petugas kesehatan yang kewalahan. Ada orang-orang yang bahkan ketika membaca itu dia baik-baik saja, bahkan bisa mengambil keputusan lebih baik. Nah, orang-orang kayak gini memang tidak masalah gitu. Tapi ada juga orang yang cuma langsung apa ya panik, cemas berlebihan, nggak bisa tidur. Dan orang-orang seperti ini mungkin harus puasa dulu. Dia harus fokus ke dirinya dulu, fokus fokus puasa berita maksud saya, puasa Mm-mm. berita. Terus fokus memulihkan atau berdamai dengan kecemasannya. Kecemasan memang nggak kita minta ya, dia datang tiba-tiba begitu saja, begitu kita lihat apa, dengar apa, tiba-tiba langsung aja cemas, langsung panik. Nah, ini pentingnya kalau bagi saya untuk ini apa namanya saya menekankan agar orang-orang berlatih mengenali emosi yang ada pada diri kita Ah. masing-masing. Bagaimana caranya macam-macam sih. Kalau dalam psikologi biasanya istilahnya itu mindfulness ya. Mm-mm. Jadi kita selalu awas, selalu selalu menyadari apa yang terjadi di dalam diri kita, baik itu pikiran-pikiran kita atau perasaan-perasaan kita. Dan Mm-mm. hal semacam ini bisa dilatih seperti kita melatih otot tubuh, otak atau perasaan itu juga bisa dilatih dengan cara, kalau saya misalnya dengan meditasi rutin, dengan atau mungkin dengan misalnya Meditasi. zikir rutin gitu kan, terbiasa tenang, ada waktu tertentu dalam sehari yang kita dedikasikan untuk mengenal perasaan-perasaan kita, untuk mengetahui oh ini aku lagi merasa sedih, oh aku lagi merasa marah. Mm-mm. Ketika kita terbiasa mengenali perasaan-perasaan ini, akan lebih mudah juga untuk mengendalikannya. Ketika tiba-tiba dia datang tanpa kita minta itu. Ketika Mm-mm. dia datang, oh ini aku lagi cemas banget gara-gara COVID, aku harus berhenti dulu baca berita tentang COVID. Begitu dia sudah tenang, Mm-mm. kita bisa balik lagi. Ah. Seperti itulah. Ya, berarti kira-kira karena Latihan perbedaan setiap menerus. penerimaan orang itu treatmentnya juga kira-kira berbeda gitu Mbak. Ya. Misalnya batas mana sih kira-kira ketika itu dianggap sudah nih harus ke psikolog nih atau ke ahlinya nih ketika kita terlalu panik gitu misalnya oh sampai nutup rumah sampai beli belanja barang apakah tahap itu terus harus ngomong ke psikolog atau gimana Mbak? Ya sampai merasa butuh bantuan sebenarnya. Kalau Nah, yang saya bilang tadi kan memang asumsinya orang itu bisa mengatasi sendiri dan menolong dirinya sendiri kan. mm-mm, Bisa juga dengan meminta bantuan entah itu keluarga, support keluarga atau orang-orang terdekat, teman gitu mm, kan. Nah, ketika kita setelah semua langkah itu diambil dan tetap tidak bisa membantu, misalnya tetap saja kita jadi cemas berlebihan sampai nggak bisa tidur, itu kan kalau nggak bisa tidur itu akan mengganggu kesehatan pasti, imunitas tubuh menurun, mm-mm, biasanya berakibat juga ke emosi yang juga semakin tidak terkendali, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa melakukan langkah-langkah yang tidak rasional, misalnya mm-mm, jadi marah-marah atau apa gitu ke orang-orang yang sebenarnya nggak bersalah, misalnya itu ya. berarti mungkin sudah indikasi perlu bantuan yang lebih ahli gitu. Kalau Ah, sudah mulai ada apa efek ke kesehatan diri mm-mm, dan efek pada orang lain, misalnya mm-mm. ada anaknya yang nggak salah apa apa tiba-tiba dimarah-marahi atau apa, itu berarti adalah sinyal kita harus mulai mencari bantuan yang Ah, profesional itu. Tapi kalau selama kita masih walaupun panik luar biasa, tapi betul. kita masih bisa berfungsi,
normal sehari-hari, masih bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, masih bisa Hmm. tidur dengan baik, atau walaupun mungkin tidurnya sudah mulai berkurang, tapi masih bisa yaitu tadi melakukan tugas kita sehari-hari, rutinitas sehari-hari dengan tidak banyak gangguan berarti, itu berarti masih bisa kita atasi sendiri. Tapi begitu hal itu sudah enggak ya, kita sudah nggak bisa, misalnya biasanya pagi-pagi itu nyapu atau pagi-pagi itu masak atau apa Mm-mm. makan, makan nggak ya kalau bulan puasa? Makan, tapi Tiba-tiba sebelum itu tidak. imsak, Mbak. Kenapa? Makan sebelum imsak. Oh ya, benar-benar pagi juga ya. Nah misalnya gitu, tapi ada ini contoh dari dari Yap. saudara saya ya yang memang juga mengaku mengalami kecemasan berlebihan setelah Mm-mm. COVID ini terjadi. Dia biasanya dia suka nonton film. Ah, Ini nggak bisa, nggak mau. Rasanya itu tetap nggak enak semuanya. iya. Dia biasanya suka main apa game gitu. Ini Mm-mm. juga tidak ada motivasi, nggak ada gairah sama sekali. Itu memang berarti sudah mulai muncul kebutuhan untuk meminta bantuan orang lain. Entah itu orang lain mungkin Mm-mm. orang yang dia percaya atau misalnya sosok yang dihormati, yang petuah-petuahnya, nasihat-nasihat yang menenangkan dan membantu, atau kalau mau profesional, psikolog misalnya. Sekarang banyak hotline itu yang disebar juga kan, hotline psikolog Iya, untuk heeh. COVID gitu-gitu. Saya rasa itu bisa dimanfaatkan itu. Betul, betul. Ya, berarti memang kalau kemudian dalam mengelola emosi, yang pertama misalnya diri kita masih bisa mengelola, tetapi Hmm. kalau sudah tidak, kemudian dampaknya tadi mungkin saya perlu tegaskan lagi ya Mbak, bisa larinya ke psikis yang Hmm. lebih parah gitu, atau ke malah fisik kita ya, Ya. imunitas turun. Itu benar begitu Mbak? Apakah itu hanya sekedar apa artikel yang saya baca-baca? Oh, kalau terlalu panik, terlalu khawatir nanti imunitas kita nurun secara fisik gitu. Itu benar berarti Mbak, bisa ngarah ke situ. Itu ada benernya, tapi ada nggak pasnya juga. Gimana ya menjelaskannya? Jadi kalau kecemasan langsung Mm-mm. sebenarnya tidak langsung menurunkan imunitas gitu. Tidak, misalnya kita cemas terus otomatis imunitas Imunitas turun, langsung nggak anjlok. selangsung itu. Kalau kecemasan itu kemudian mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang saya bilang tadi, mencegah penyebaran COVID lebih lanjut, itu Mm-mm. adalah hal positif dan nggak masalah. Itu malah sangat-sangat bagus untuk menghindari penularan penyakit. Tapi ketika kecemasan itu berlebihan sehingga membuat banyak hal yang biasanya kita lakukan secara normal tidak bisa kita lakukan, misalnya tadi tidur, Mm-mm. makan, atau melakukan hobi, Ya. itu jelas membuat imunitas turun. Terus rutinitas yang terganggu itu juga Mm-mm. buruk buat kesehatan. Jadi memang di situ ada benarnya bahwa kecemasan berlebihan akan bisa menurunkan imunitas. Tapi yang seperti saya bilang tadi, tidak otomatis gitu ya. Tidak otomatis Anda merasakan panik, merasakan cemas, merasakan takut terus itu berarti pada saat itu juga imunitas turun, tidak semudah itu. Tapi butuh waktu. Jadi ketika kepanikan ini tidak bisa diatasi dengan baik, berlarut-larut, maka ini mungkin akan bisa menurunkan imunitas. Oh, iya iya. Dan ini Mbak, ya ini sedikit selingan. Kemarin teman saya juga begitu. Tiba-tiba dia harus, kemudian tak tanyain sebelum ada COVID dia ada program diet, Mbak. Diet gitu. Hmm. Nah, terus habis COVID ini tiba-tiba dia makannya 2 piring 3 piring. Weh, makanmu Masya Allah kok ini 2 kali lipat dari biasanya. Imunitas harus tetap dijaga gitu. Itu selingan saja. Ya. Ah, apa sih Mbak kiat-kiat nih biar agar kita apa namanya emosi kita tetap dijaga di COVID ini kan, dengan hampir semuanya kan schedule kita berubah, mungkin sekarang tambah ibadah berubah, arus informasi juga berubah sekarang COVID itu. Apa sih kiat-kiat yang paling sederhana yang bisa kita lakukan misalnya di rumah untuk bisa mengontrol emosi kita? Uh, karena ini kita kan rutinitas kita berubah ya Mas, Yap. gara-gara COVID. Hal pertama yang perlu dilakukan semua orang itu membuat rutinitas baru sebenarnya. Jadi ya Ah, kalau
karena untuk menjaga kesehatan dan menjaga kesehatan mental bukan cuma kesehatan fisik, ini kan perlu sekali ada rutinitas, termasuk rutinitas ini kegiatan fisik. Jadi kayak olahraga itu sebenarnya bukan hanya bagus untuk kesehatan kesehatan badan kita, tapi itu juga berpengaruh pada kesehatan mental sebenarnya. Jadi Ya. orang-orang yang cenderung orang-orang yang pernah ada riset, orang-orang yang mengalami depresi, stres berat gitu, ketika mereka mulai merutinkan untuk melakukan olahraga ringan setiap hari, itu ringan aja, nggak perlu yang terlalu berat ya, cuma sekedar kayak yoga atau mungkin stretching yang ringan selama beberapa menit dalam setiap hari, ternyata itu bisa menurunkan tingkat stres mereka, meringankan serangan depresi mereka. Jadi memang kita perlu mempertahankan atau membuat rutinitas baru. Kalau nggak bisa olahraga di gym atau nggak bisa olahraga yang kayak futsal lagi gitu, kita mungkin bisa melakukan olahraga ringan di rumah. Ya. Sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, yang bisa dilakukan dengan jaga jarak, tapi tetap rutin kita lakukan, tetap bisa kita jalankan dengan baik di masa stay at home ini. Itu yang pertama. Jadi tetap ada rutinitas, termasuk rutinitas fisik. Terus yang kedua juga saya rasa ini menguatkan hubungan sosial sih. Kalau kan karena selama COVID ini kita harus di rumah ya. Jadi kan hubungan sosial kita pasti berkurang drastis nih, yang biasanya ketemu orang di mana-mana terpaksa harus di rumah saja. Dan ketemuan di Zoom atau di kayak gini ini Skype segala macam kan kadang tidak terasa bisa menggantikan sepenuhnya apa yang biasa kita dapatkan dengan cara-cara yang seperti biasa itu. Tapi kita mungkin masih punya cara untuk mengeratkan hubungan sosial dengan orang-orang yang ada di rumah, dengan anak, dengan suami atau istri, dengan pasangan, dengan mungkin ibu, ayah gitu yang memang masih ada. Orang-orang atau tetangga dekat rumah, kita bisa semakin meningkatkan kualitas hubungan kita dengan mereka. Ini juga sangat bagus buat ketahanan mental, buat kesehatan jiwa kita, karena hubungan sosial yang baik, support orang-orang terdekat itu akan sangat membantu kita melewati masa-masa sulit ketika kita mengalami entah itu kecemasan atau stres atau apa di masa wabah ini. Apalagi ya mungkin dua itu dulu sih. Dua hal itu rutinitas, membuat rutinitas baru dan mempererat hubungan lah antar dengan orang-orang yang memang masih bisa kita temui sehari-hari di masa COVID. Memang pasti ada plus minusnya ya Mbak kalau karena COVID ini kan rutinitas baru itu tadi. Mungkin bagi sebagian orang ada tantangannya juga itu ketika harus berinteraksi dengan semua anggota keluarga, ya kan Mbak? Saya tidak membayangkan begini, misalnya nih, saya atau banyak orang lain yang profesinya itu sebagai kontraktor, alias tukang kontrak itu, tukang kontrak baik rumah mending, tapi kan banyak juga yang orang-orang kita mungkin yang bekerja informal dia mengontrak satu ruangan dan anggota keluarganya banyak. Anak pertama rewel, anak kedua ini kan ya cukup, harus di rumah itu cukup ini. Nah itu gimana Mbak? Kan tidak semua orang punya satu rumah yang punya kamar banyak itu. Saya membayangkan itu karena banyak ya di sekeliling saya sendiri, saya melihat itu. Wah mereka piye ya cara mengatasi karena harus di rumah semuanya, kemudian berinteraksi satu sama lain, setiap hari harus berjumpa, apalagi bagaimana cara melerai dan kebiasaan baru biasanya ini loh, saya tanya suami suami ketika harus di rumah petekor gitu, bahasa Jawanya petekor ya, jadi di rumah gitu dia merasa bosen mungkin kan, yang seharusnya dia berangkat kerja harus mungkin aktivitas baru ya, kalau dia nerima berbagi peran itu misalnya kan, banyak masyarakat ini yang masih belum mau menerima berbagi peran tuh Mas. Suruh nyapu mau nggak dia gitu. Nah itu kan menimbulkan potensi sebenarnya Mbak, potensi konflik toh malah. Iya nggak Mbak kira-kira? Menurut jenengan gimana itu? Iya, semua hal, semua kejadian, semua situasi itu memang selalu punya
dua sisi ya. Iya. Sisi potensi untuk bertumbuh ya, Mm-mm. menjadi lebih baik, atau sisi potensi konflik juga sih, bisa juga. Iya. Itu tergantung kita menyikapinya sih Mas. Bahkan sebenarnya kayak di rumah-rumah petak yang seperti diceritakan oleh Mas Oyang tadi, uh, kalau memang keluarga itu tidak memiliki apa ya, kayak dari awalnya nggak memiliki landasan hubungan yang baik satu sama lain, jadi dulu memang tidak terbiasa barengan di rumah untuk jangka waktu yang lama gitu, memang akan berpotensi banyak sekali masalah jadi muncul, konflik terjadi. Misalnya suami yang nggak biasa ngadepi anak nangis, biasanya dia sibuk kerja seharian, yang ngurusi anak nangis cuman ibunya, misalnya istrinya, sekarang dia harus ngelihat dan mungkin nggak betah dengar anak nangis, marah-marah. Ya ini saya rasa memang bisa jadi tantangan juga sih bagi orang-orang kayak gitu. Tapi tantangan ini justru tantangan yang sangat baik untuk digunakan untuk memulai menjalin hubungan yang lebih sehat sebenarnya antara anggota keluarga, karena itu berarti mereka selama ini nggak baik-baik saja, cuma terasa baik-baik saja karena nggak pernah ketemu gitu. Iya. Begitu ketemu Mungkin. ternyata masalah. Iya. Nah itu berarti memang harus segera diselesaikan, karena ini mau COVID atau nggak COVID, kalau memang dasarnya ikatan hubungan mereka nggak terlalu baik, ya pasti akan jadi masalah suatu saat nanti gitu loh. Ini mumpung ada masa kita bersama, terpaksa di rumah bersama-sama, Oh, marilah gitu kita mencoba merancang hubungan. lagi gitu. Merancang lagi. Ya. Ya ini Mbak, ada satu pertanyaan. Ini hampir dialami oleh semua orang tua yang punya anak sekolah gitu ya. Dari Mas Burhan M. Alpenberry, namanya Alpenberry. Oke, bagaimana trik dan tips bagi orang tua yang punya peran baru menjadi guru bagi anak sendiri? Nah, dan saya lihat itu Mbak, bahkan itu jadi profesi saya setiap sore sekarang. Ayo, manu Om, anakku garap no PR Om. Wah, banyak sekali tiba-tiba orang tua yang mungkin ya positifnya, mungkin orang tua terus jadi tahu apa sih yang sedang dilajari oleh Dipelajari ya. anak, apa sih ini. Ya, ya. Tapi di sisi lain kan gregetan bagi orang tua yang nggak ngerti, walah malah tambah pinter wong tua ini kudu sinau bendino gitu. Itu gimana Mbak? Apa sih trik dan tiksnya menjadi orang tua yang baik gitu, menjadi guru baru karena harus belajar dari rumah itu? Apa ya? Wah ini agak-agak melenceng dari ini sebenarnya, Iya. dari tema. Saya coba jawab karena saya tidak punya keahlian banget sih sebenarnya, karena saya bukan psikolog ya, jadi saya hanya lulusan psikologi, jadi tahu beberapa teori gitu, pernah mengalami beberapa kejadian karena saya juga orang tua gitu kan, jadi saya mungkin menjawabnya campur aduk dari dua itu, dari pengalaman saya pribadi dan dari beberapa teori yang saya tahu ya Mas ya. Ya. Ya mohon maaf kalau misalnya kurang pas atau apa. Tapi kalau ya jelas, kalau bagi saya, kalau saya sendiri sih, anak-anak saya kebetulan mereka nggak pernah ada masalah soal itu, soal apa namanya, soal sekolah. Paling kadang-kadang nanya aja, tapi ya sudah gitu. Saya nggak pernah harus susah payah menyuruh mereka untuk melakukan tugas sekolah. Ini barangkali karena sudah dari awal saya tegaskan bahwa sekolah itu bukan buat saya. Saya bilang sama anak saya, kamu mau mau nilainya bagus mau enggak, ibu tuh sebenarnya nggak terlalu peduli gitu. Yang penting itu kamu mau belajar apa enggak. Dan nilai itu kan kadang tidak selalu mencerminkan hasil dari belajar. Itu selalu saya tekankan. Makanya saya sendiri kadang tidak terlalu khawatir anak saya mau bikin tugas atau enggak, ya terserah, karena yang akan menerima menerima konsekuensinya kan dia sendiri, bukan saya. Saya bilang dari awal, kamu mau nilai bagus, mau ranking 1, mau nggak naik, itu kamu sendiri yang akan menerima ini agak kejam mungkin ya. Tapi asik jadi anak yang jenengan Mbak. Ya, tapi nggak harus ngerjain tugas. Tapi itu membuat dia, jadi dia sendiri juga tidak tertekan. Kadang-kadang, Bu maaf ya, ini ujianku kemarin jelek ya. Terus saya paling cuma nanya, lo kenapa kok jelek?
ya karena aku nggak belajar misalnya. Oh ya sudah, berarti kan itu sudah sesuai dengan hasil usahamu misalnya kayak gitu. Hmm. Jadi dia tidak merasa tertekan untuk harus selalu mendapat nilai bagus. Tapi di sisi lain ketika dia bagus misalnya ranking 1 atau apa, saya juga biasa-biasa aja gitu kan. Iya. Jadi Iya. jadi saya memuji dia bahwa kamu merasa ini sudah merupakan hasil yang fair untuk usahamu gitu. Kalau iya, ya saya puji itu, saya puji usaha yang dia lakukan, Mm-mm. bukan hasilnya. Jadi saya rasa kalau itu kita konsisten lakukan pada anak-anak, kita nggak terlalu perlu pusing anak-anak yaitu mengerjakan tugas sulit, orang tuanya nggak bisa. Ya kalau orang tuanya nggak bisa, mari kita bilang sama anak, ibu nggak bisa, coba kita cari jawabannya bareng-bareng. Atau kalau kalau saya paling paling senang melakukan googling aja dong gitu. Kalau enggak Kalau dulu nggak tahu, ibu pas coba pelajaran ini dicari nggak di Google. berangkat itu. Karena belajar itu kan bukan hasilnya yang penting, Mm-mm. bukan nilainya yang penting, bukan apakah dia ngerjain atau enggak yang penting, Mm. tapi apakah dia mempelajari sesuatu yang baru, apakah dia bisa mencari informasi dengan benar. Kalau itu saya lihat sudah bisa dilakukan anak saya merasa sudah cukup. Jadi kalau dia, Bu ada tugas kayak gini, saya harus bagaimana, saya tanya, menurut Bu kamu harus bagaimana? Begini begini Mm-mm. begini. Oh ya sudah, kamu tahu cara melakukannya, tahu ya udah cari sendiri gitu. Mm-mm. Memang saya saya memberi kebebasan pada anak saya dalam hal belajar. Tapi saya memantau misalnya, kok kamu kayak belum ngerjain hari ini, belum. Oh sudah kok Bu gitu. Kalau dia bilang sudah dan saya lihat memang sudah, ya sudah gitu. Tapi tidak mendampingi 24 jam gitu ya, tidak Mm-mm. terus-menerus ikut ngitung soal matematikanya, saya nggak melakukan itu. Terus Oh terang. iya. Oh, Nah oke. itu yang saya bilang, ini Iya. jawaban dari pengalaman saya berdasarkan juga yang saya tahu teori-teori tentang belajar yang Iya. paling efektif itu kan kalau memang ada motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah kalau Oh. motivasi itu eksternal, entah itu dari orang tua atau dari guru atau Mm. dari keinginan mendapat nilai atau apa, itu nggak akan efektif jangka panjang. Saya ingin anak-anak Oh. saya menjadi pembelajar long life learner gitu ya, pembelajar Oh. selamanya seumur hidupnya, bukan cuma untuk sekolah ini atau jenjang pendidikan ini. Itu sebabnya saya nggak terlalu pusing hal-hal jangka pendek itu Mas. Oke, Ini keren menjawab sekali. nggak ya? Dalam Malah oh jadi kemana-mana Mas. oh enggak, oke banget itu Mbak. Ya memang benernya begitu toh. Belajar itu ya tidak karena paksaan gitu kan, tapi berawal dari hati. Itu saya sepakat di situ, Mbak. Oke, Mbak, sebelum kita lanjutkan lagi, kita akan break sebentar untuk melihat iklan layanan masyarakat yang sudah ada di Mitra Wacana. Dan ini satu bagi sahabat mitra yang ada di rumah, silahkan kalau ingin bertanya dan bergabung bisa interaktif di bawah ini. Biasanya di bawah sini loh Mbak. Silakan bisa WA atau komen langsung di Mitra Wacana, Facebooknya Mitra Wacana. Dan tentunya juga bisa langsung ke narasumber. Bagi yang kenal mengetahui Mbak Tika bisa langsung WA langsung ke Mbak Tika. Itu saja mungkin di apa? Oh, di pesannya Mbak Tika. Sudah ada yang masuk Mbak Tika? Ada yang tanya-tanya? Oh, ada kok. Ya, siapa tahu ada. Atau mungkin dari operatornya ngasih tahu apa. Oke. Nah, oke, setelah ini kita break sejenak. Jangan kemana-mana sahabat mitra, kita akan masih ngobrol santai dan ngobrol serius lagi nanti setelah berikut ini. Kasana Islam, bulan suci Ramadan, bulan Maghfirah, bulan penuh berkah dan juga rahmat, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Marhaban ya Ramadan. Mitra Wacana mengucapkan selamat berpuasa.
Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalur, dan Mokap. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana.
Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin. Oke, Mbak Rika ketemu lagi nih ya di sesi kedua. Dan sebelumnya perlu kami informasikan bahwa program Sinau Sarang Mitra Wacana ini juga kami sesuaikan dengan protokol pelaksanaan kegiatan di masa pandemi COVID, dan salah satunya mungkin semua kru tadi datang harus cuci tangan. Di depan sudah disediakan fasilitas cuci tangan, kemudian setiap kali menyentuh barang yang ada di studio biasanya langsung semprot hand sanitizer ataupun cairan pembersih lainnya. Dan tentunya mohon maaf saya nggak pakai masker karena memang bertatap muka dengan Mbak Rika dan itu pun virtual. Jadi ya insya Allah aman saja. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum saya nih. Wah banyak ini Mbak Rika. Ini ada satu pertanyaan dari Mbak Kinanti Rinjani. Bagaimana menjadi orang tua yang kreatif biar kita semua tidak bosan? Jangan-jangan yang bosan orang tuanya sudah mulai bosan nih. Jadi guru tadi kan. Jadi guru pertama jelas. Terus ini yang menarik Mbak. Ini kan Ramadan kan. Tiba-tiba seorang ayah harus ngapal ke surat-suratan karena harus mimpin tarawih itu. Saya kira semuanya nih teman-teman kecuali yang pesantren atau Pak Yai gitu kan sudah hafal. Tapi yang belum biasa tarawih juga satu apa ya, bisa tantangan ataupun mungkin kesetresan sendiri atau jangan-jangan nggak hafal dalam jangan, atau karena mungkin dapat dampak dari COVID misalnya di PHK dan ataupun dirumahkan dari pekerjaan. Ini kan sesuatu yang menekan emosi kita atau menekan hati kita, menekan psikis kita gitu Mbak. Bagaimana sih terus biar nggak bosan jadi orang tua yang kreatif itu seperti apa gitu? Monggo Mbak. Kalau tips ini ya, tips yang mendasarnya aja ya. Maksudnya kalau kreativitas itu kan sesuatu yang bisa kita capai kalau kita sudah selesai dengan hal-hal yang dasar, yaitu yang seperti yang saya bilang tadi. Yeah. Pertama, orang tua itu biar bisa jadi kreatif, dia memang harus sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya kalau orang tua, kalau anak bosan, anak cemas atau apa, kita sebagai orang tua yang sudah lebih pengalaman hidup harusnya lebih bisa mengelola hal-hal itu terlebih dahulu. Jadi kalau mau pengen gimana caranya bisa kreatif, pertama pastikan dulu Anda sudah mampu mengelola emosi dengan baik atau belum. Gitu. Kalau belum berarti itu yang harus dilakukan lebih dahulu. Dicoba dilatih dulu pengelolaan emosinya. Begitu itu udah oke, biasanya akan lebih mudah berpikir ketika kita dalam kondisi tenang, dalam kondisi tidak banyak pikiran yang macam-macam atau emosi yang berlebihan. Kita akan lebih mudah memikirkan, bahkan sederhana memikirkan masak apa ya buat buka dan sahur, atau menu apa yang kira-kira menyenangkan bagi anak-anak. Nah, terus setelah itu selesai, cara yang kedua adalah libatkan seluruh anggota keluarga. Tips yang kedua, setelah kita selesai dengan diri kita sudah mampu mengelola diri dengan baik. Yang kedua adalah libatkan seluruh anggota keluarga. Jadi pembagian tugas yang saklek, misalnya memasak dan membersihkan itu hanya tugas ibu, itu harus dibuang jauh-jauh di masa seperti ini. Karena sebenarnya hal-hal rutin segala macam kayak membersihkan rumah, menyapu itu bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan. Misalnya anak saya ya, dia suka sekali cemilan. Dia selalu yang ditanya bukan kita buka apa, tapi nanti kita makanan ininya apa kayak cemilannya apa nanti. Gitu. Nah, kalau saya kadang-kadang bilang, ibu lagi mikirin soal menu buka puasa. Kalau kamu pengen bantu ibu, coba bantu ibu pikirin menu menu cemilan gitu. Jadi dia nanti yang ngasih ide. Setelah dia kasih ide, coba di googling misalnya cara bikinnya seperti apa, resepnya apa. Dia akhirnya anak saya sendiri yang umurnya 9 tahun itu dia sudah pernah beberapa kali membuatkan cemilan untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi dia bikin donat pernah dari A sampai Z. Saya cuma bantu mulai ini dikit. Terus dia bikin brownies, bikin apalagi ya beberapa kue-kue gitu, dia yang mudah-mudah kayak pancake gitu, dia bisa bikin sendiri.
itu maksud saya adalah menjadi kreatif itu jangan cuma kitanya yang kreatif apa-apa, tapi kita melibatkan orang lain untuk juga berkreasi, memberi ide, terlibat dalam kegiatan yang sebenarnya memang bermanfaat buat seluruh keluarga ya, kayak menyiapkan makanan itu kan nanti yang menikmati seluruh anggota keluarga. Jadi ya kenapa tidak seluruh anggota keluarga juga ikut terlibat dalam proses menyiapkannya misalnya kayak gitu. Ketika hal-hal yang rutin ini sudah terbangun dengan baik, kreativitas itu akan muncul sih dengan sendirinya saya rasa. Orang tiba-tiba ada ide, oh mau bikin ini atau tiba-tiba bosen kalau masak, terus gimana kalau kita ngapain hari ini melakukan kegiatan yang lain, main bareng atau apa. Itu saya rasa kalau yang dua hal tadi itu ya, pertama kita sudah selesai dengan diri sendiri, mampu mengelola emosi dengan baik, dan yang kedua kita melibatkan semua orang untuk turut berbagi peran, berbagi peran dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari, rutinitas yang ada di rumah itu. Kita akan lebih mudah untuk menemukan ide-ide mengisi waktu luang tersebut, karena hubungan sudah terjalin dengan baik, emosi juga sudah tertata dengan baik, yang lainnya akan mengikuti. Itu sih Mas. Iya. Kita lanjut di pertanyaan lagi dulu. Kita pertanyaan dulu ya Mbak Dika ya. Oke, dari Mbak Rizky Garosa, bagaimana cara mengelola stres karena tekanan baik dari pekerjaan maupun dari rumah tangga? Nah, monggo Mbak, bagaimana mengelola stres? Stres itu sendiri sebenarnya sekedar kayak indikator gitu ya Mas. Yep. Indikator bahwa ini ada masalah nih nung gitu kan. Kita sebenarnya punya pilihan pertama untuk mendengarkan apa sih yang diindikasikan oleh indikator tersebut, atau mengabaikan. Itu juga sebuah respons kan. Biasanya kalau kita stres itu kan kita cenderung terganggu dengan perasaan-perasaan itu kan, terus kemudian ingin pokoknya gimana cara agar perasaan tidak nyaman ini hilang. Terus akhirnya kita malah mengabaikan sumber stresnya itu sendiri. Misalnya kalau sumber stres yang membuat kita stres dan merasa tidak nyaman itu adalah pekerjaan yang belum selesai, deadline yang belum selesai, seharusnya yang kita lakukan adalah menyelesaikan dulu pekerjaan itu sehingga sumber stres itu hilang. Gitu kan. Tapi memang kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang memiliki tingkat pengendalian emosi yang kurang baik, misalnya dia stresnya sangat berat. Di orang-orang seperti ini memang saya sarankan untuk terlebih dahulu melakukan tindakan yang bisa mengurangi level stresnya itu sedikit. Misalnya kayak kalau misalnya ini analoginya itu seperti kalau sakit fisik misalnya katakanlah demam berdarah gitu atau flu gitu kan. Kalau flu itu kan sebenarnya cuma virus itu sesuatu yang akan sesuatu yang akan sembuh sendiri gitu tanpa kita perlu ngapa-ngapain misalnya. Tapi kita memang harus menjaga imunitas agar kekebalan tubuh kita mampu mengatasi virus itu. Nah, tapi kadang-kadang ada demam yang terlalu tinggi yang menyebabkan kita nggak nyaman dan nggak bisa tidur dengan nyenyak. Untuk itulah kita dikasih obat penurun panas. Obat penurun panas itu gunanya untuk menurunkan demam aja, bukan untuk menyembuhkan penyakit itu ya kan. Nah, seperti itulah yang kadang saya sarankan untuk orang-orang yang stresnya terlalu berat sehingga dia kayak nggak bisa berfungsi normal gitu, nggak bisa menyelesaikan tugas yang seharusnya diselesaikan misalnya. Orang-orang itu ya mungkin dia butuh misalnya pelampiasan sementara. Misalnya aku mau nonton film dulu, pokoknya drakor ini selesai dulu, baru habis itu aku tenang gitu misalnya. Ya monggo kalau itu memang dirasa bisa. Tapi kalau drakornya yang langsung berapa episode itu dan akhirnya kelamaan, terus tugasnya semakin tertunda, yang ada bukannya selesai stresnya malah semakin stres ya kan. Jadi kita harus pintar-pintar juga memilih respons apa yang kita gunakan untuk mengatasi stres itu. Misalnya sesuatu yang singkat tapi cukup menenangkan, nyanyi sendiri misalnya, atau saya mau sholat sunnah misalnya, atau mau ngaji satu juz misalnya. Kalau ada yang lumayan cepat ngajinya, satu juz kan paling berapa setengah jam gitu kan, berapa 20 menit gitu mungkin selesai. Setelah itu dia menjadi lebih tenang dan mampu menyelesaikan hal yang membuat stres. Itu tetap harus dilakukan. Hal yang menyebabkan stres harus selalu diatasi terlebih dahulu agar
agar stresnya hilang gitu. Kalau cuma mengabaikan atau cuma menunda atau mengaburkan perasaan itu ya akan muncul lagi dan muncul lagi. Oke. Nah, ini kelihatan pertanyaannya kembali lagi nih Mbak. Tadi mungkin Apa lagi? agak kelewat nih. Mengapa emosi perlu dikelola? Apa sih dampaknya jika tidak dikelola? Mungkin tadi udah sedikit disinggung tapi tidak apa-apa. Dari Mbak Iva di Banguntapan, monggo Mbak. Eh, emosi itu perlu dikelola karena em, karena kadang-kadang ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan sehingga mengganggu yang tadi saya ceritakan berkali-kali sehingga mengganggu fungsi normal kita sehari-hari. Emosi itu sendiri sebenarnya kan seperti saya bilang juga tadi itu semacam indikator ya. Misalnya sedih gitu kan. Indikator mungkin ada sesuatu yang perlu kita tindak lanjuti. Misalnya apakah ada hubungan yang retak dan perlu diperbaiki misalnya, atau emosi marah misalnya, mungkin ada sesuatu yang secara tidak adil diambil dari kita dan kita perlu mengatasi hal itu gitu kan. Jadi semua emosi itu ada maksudnya, ada penyebabnya yang perlu kita tindak lanjuti memang. Tapi ada juga orang-orang yang dalam istilah psikologi mengalami gangguan emosi. Orang-orang kayak gini ini kadang-kadang nggak ada penyebabnya gitu. Tiba-tiba nangis aja, sedih Emosi aja, aja marah gitu. aja ya kan. Ini mungkin kalau perempuan ya yang pernah mengalami menstruasi, sebelum menstruasi itu kan biasanya PMS itu mungkin agak-agak relate gitu, agak-agak bisa ngerti oh perasaannya kayak gitu ya, tiba-tiba pengen sedih aja, tiba-tiba nangis tanpa ada kejadian nyata yang menyebabkan hal itu. Nah, orang-orang dengan gangguan emosi itu juga seperti itu. Jadi mereka diserang oleh emosi-emosi, datang begitu saja tiba-tiba tanpa mereka tahu alasannya kadang-kadang. Karena nggak tahu alasannya, tapi kan otak kita sudah terprogram untuk setiap kali ada emosi, dia akan mencurahkan perhatian dan fokusnya, energinya untuk emosi itu gitu. Nah, kenapa kita perlu mengelola emosi adalah agar kita tidak terjebak pada kondisi-kondisi semacam itu. Kita perlu selalu tahu kapan saatnya kita perlu menindaklanjuti sebuah emosi dan kapan pula kita bisa mengabaikan emosi itu. Itu yang makanya saya selalu menekankan pentingnya kita mengenali emosi, mengenali diri sendiri juga gitu, biar kita tahu apakah emosi yang saya rasakan ini sudah pada kadar yang secukupnya atau berlebihan. Ketika berlebihan, kita tahu oh tadi ada langkah-langkah untuk mengatasinya begitu. Itu sebabnya sekali lagi mengelola emosi itu penting, karena kalau sampai salah mengartikan indikasi yang dimunculkan oleh emosi, kita bisa salah langkah misalnya. Misalnya gini, misalnya dulu itu di awal-awal COVID ini ya, di awal-awal COVID itu pernah ada secara resmi itu anjur dari Menkes kalau nggak salah untuk berpikir positif saja gitu, nggak usah panik segala macam. Kalau ini disampaikan oleh orang-orang biasa atau individu-individu, saya rasa masih nggak masalah. Tapi kalau secara sistemik di sebuah pemerintahan gitu kan, ada anjuran kayak gitu, itu sebenarnya agak berbahaya di dalam kondisi wabah pandemi kayak gini nih. Karena kalau itu pesan yang tertangkap oleh kebanyakan orang, Anda bisa bayangkan betapa banyak orang yang mungkin tidak terlalu punya motivasi untuk stay at home dengan lebih patuh atau mematuhi protokol COVID yang memang agak merepotkan ya kan. Kita harus pakai masker, pengap, harus cuci tangan setiap beberapa waktu, nggak boleh sentuhan dengan orang, itu kan merepotkan, apalagi dalam jangka panjang kan. Kalau orang nggak punya motivasi internal dalam bentuk emosi-emosi yang cukup mendukung, misalnya emosi takut, cemas menulari orang, cemas menulari diri sendiri atau orang-orang tercinta, kita agak kesulitan menjaga agar orang bisa melakukan hal-hal semacam itu dalam jangka waktu lama. Jadi makanya ini berbahaya kalau itu dilakukan secara sistemik oleh pemerintahan gitu, oleh orang-orang yang memegang kewenangan, memegang kebijakan. Kalau untuk orang per orang, individu, misalnya seorang psikolog menyampaikan pada pasiennya, itu sangat wajar. Karena memang ada orang-orang yang kurang bisa mengendalikan emosi ya, termasuk kecemasan, kepanikan, dan dia perlu berpikir positif gitu ya.
gitu. Tapi kalau sebagai kebijakan itu jelas keliru sekali. Oh iya. Dan memang gini Mbak, saya juga kemarin atau beberapa hari ini baca beberapa berita juga gitu, terkait misalnya ada studi kalau tidak salah di LBH Apik gitu kan, bahwa ternyata di era pandemi ini banyak sekali kenaikan angka kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dan itu mungkin erat kaitannya dengan pengelolaan emosi itu ya Mbak. Kan tidak semua orang nih paham emosi itu apa, kemudian bagaimana mengontrol emosinya. Nah, kira-kira kalau dalam konteks itu misalnya dampak yang lebih luas ya, karena tekanan-tekanan itu tekanan ekonomi, tekanan larangan dari pemerintahan yang tidak boleh kemana-mana, akhirnya kemudian berdampak pada seseorang, akhirnya emosinya pun tidak terkontrol, bahkan terus itu tadi timbul tindakan-tindakan yang sebenarnya sudah jelas melanggar hukum, misalnya kekerasan rumah tangga atau apa. Nah, ini ada satu pertanyaan sih, bagaimana sih mengelola emosi tadi? Tadi udah sedikit banyak disinggung, tetapi ini arahnya ke bagaimana mengelola emosi agar tidak eh, masuk pada masalah-masalah tersebut di atas, misalnya kayak kekerasan dalam rumah tangga atau apa. Itu apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Eh, Kalau apa namanya, tadi di awal-awal saya sudah sempat menyinggung bahwa emosi itu dikatakan berlebihan dan orang dibilang sudah memerlukan bantuan profesional, bantuan psikolog atau psikiater gitu, apabila emosi yang berlebihan itu dampaknya sudah mengenai diri sendiri, kesehatan diri sendiri atau orang lain. Kekerasan terhadap pasangan misalnya itu adalah salah satu indikasi tersebut. Jadi itu membuktikan bahwa emosinya sudah begitu berlebihan sampai dia merugikan atau membahayakan orang lain. Di titik ini memang harus ada intervensi. Maksudnya dia entah kalau misalnya bukan kesadaran dari diri pribadi untuk meminta bantuan, bahwa saya butuh bantuan karena saya nggak bisa mengendalikan emosi amarah saya dan saya memukul istri saya misalnya. Kalau dia nggak bisa sendiri melakukan itu, maka harus ada memang orang lain yang melakukan itu untuk dia gitu. Entah itu siapa ya yang kira-kira berwenang melakukan itu, atau mungkin istrinya mengadukan itu ke siapa, atau ada orang ketiga yang mengintervensi. Itu sudah termasuk yang saya bilang tadi, butuh bantuan pihak profesional gitu. Oke. Nah, melanjutkan dari itu Mbak, ini dari saya. Berarti penting nggak sih dibutuhkan nggak sih penanganan COVID ini juga berbicara soal mengurangi dampak psikis Mbak. Jadi kalau di awal-awal mungkin tanggap darurat apa yang dibutuhkan, misalnya kelengkapan alat-alat kesehatan, terus kedua masker dan macam-macam. Mungkin di berikutnya ini masuk ke bulan 2. Nah, di ketiga karena masyarakat sudah bosan, banyak tekanan emosi yang bergejolak gitu. Lu nggak sih satu program, baik itu pemerintah atau siapapun, penanganan COVID didasarkan pada masa-masa psikis gitu, atau mungkin ada layanan khusus dan macam-macamnya? Oke, saya rasa itu juga akan berguna ya, bermanfaat, karena seperti tadi sudah disinggung juga, banyak memang yang selama masa wabah ini mengalami peningkatan kecemasan, kepanikan, dan emosi-emosi lainnya. Cuman yang perlu digarisbawahi juga, jangan terlalu karena yang seperti saya tadi bilang, bahwa emosi ini kan cuma sebagai indikator dari hal-hal tertentu yang entah apa itu kan. Nah, misalnya gini, kecemasan itu adalah, atau misalnya emosi berlebihan itu adalah ternyata karena tekanan ekonomi. Misalnya karena wabah ini berlarut-larut begitu lama, sehingga banyak juga kan orang yang dirumahkan gitu karena wabah ini gitu, beberapa bisnis ditutup atau menurun dan dia terpaksa merumahkan pegawainya gitu kan. Nah, kalau kayak gini, kita nggak ada gunanya kita ngomong soal bagaimana meningkatkan kesehatan mental orang ini, karena alasan kenapa mentalnya bermasalah atau emosinya bermasalah adalah karena alasan ekonomi. Kita harus selesaikan dulu masalah ini, saya rasa, sebelum bisa menyelesaikan masalah ekonominya itu. Itu sebabnya kalaupun memang mau ada program yang menangani kesehatan mental, itu harus menjadi satu kesatuan
holistik itu ya, dengan program-program lain yang juga menangani aspek lain dari pandemi ini. Jadi nggak bisa dipisah-pisah gitu Mas, maksud saya. Jadi kalau memang pemerintah mau kayak bikin program apa gitu untuk kesehatan mental warganya dalam wabah, dia juga harus memikirkan bagaimana kesehatan ekonominya, bagaimana kesehatan jiwanya juga para nakesnya itu. Kenapa banyak juga stres yang sangat tinggi? Salah satunya adalah, menurut catatan saya adalah juga dulu pernah sempat ada ketidaktransparan ini ya, data dari pemerintah. Hal-hal semacam ini seharusnya dihindarkan, karena hal-hal ini bisa memicu emosi yang berlebihan juga. Panik akan menjadi lebih tinggi intensitasnya ketika kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Ketika kita nggak yakin ini pemerintah sebenarnya mau ngapain, ini tugas mereka sudah ngapain, sudah melakukan apa untuk kami, dan kami harus apa. Kalau itu belum ada kejelasan, panik bisa menjadi lebih parah daripada seharusnya. Itu sebabnya saya bilang bagus kalau mau ada program mengenai kesehatan mental di era COVID ini. Tapi program itu harus menjadi satu kesatuan dengan program yang baik juga untuk menangani wabah itu sendiri gitu. Jangan terlepas. Jadi kalau penanganan wabah ini buruk, mau sebagus apapun penanganan kesehatan mentalnya, dia nggak akan jadi lebih baik, karena yang menjadi dasarnya emosi itu indikator, tapi musabab kenapa emosinya menjadi begitu tidak diatasi dengan program yang lain gitu. Oke. Lanjut nih Mbak, masih menerima pertanyaan. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Imelda ya. Mbak Imelda, Direktur Mitra Wacana. Bukan? Mbak Imelda. Nilai apa yang perlu kita kembangkan untuk tetap survive di masa pandemi ini, agar suami, istri, anak, dan tetangga kita ini bisa survive menghadapi pandemi? Karena kita nggak tahu toh ini akan berakhir sampai kapan gitu kira-kira. Iya. Wah, ini baterai saya juga udah mau habis, saya tak ngambil charger. Oh iya. Mesti deh. Gimana Mas? Bisa diulangi lagi pertanyaannya? Ya, ini kira nilai apa yang perlu kita kembangkan untuk tetap survive di masa pandemi ini? Kita tahu semua ini kan bahwa kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir gitu, Pak. Iya. Nilai apa ya? Mungkin sekumpulan nilai ya lebih tepat. Nggak cuma satu, karena ada banyak hal yang mungkin harus kita kembangkan. Pertama, ini bukan urutan, dan ini mungkin masih ada hal-hal lain yang akan ditambahkan orang lain. Yang pertama, solidaritas jelas ya, karena ini masalah bukan cuma masalah 1-2 orang atau kumpulan orang, tapi ini masalah kita semua sebagai umat manusia. Jadi kita harus mengembangkan kerjasama satu sama lain, entah itu dengan tetangga, dengan orang-orang lain yang mungkin kita nggak kenal. Jadi kita harus bisa melompati pagar-pagar yang selama ini kita bikin sendiri, misalnya sekat etnis, sekat agama, itu kita harus bisa melintasi itu, karena kita sekarang sedang menghadapi musuh bersama. Itu yang pertama, solidaritas kemanusiaan itu yang harus kita pegang di masa ini. Terus yang kedua, saya rasa juga ini ya, nilai atau bukan ini, jadi kayak kemampuan sih, lebih pada kemampuan kita untuk mencerna informasi. Ini juga penting saya rasa di era seperti ini, karena COVID ini kan sesuatu virus corona jenis baru ya, yang para ahli sendiri masih belum tahu banyak mengenai hal itu. Mereka sendiri masih mempelajari itu. Makanya ada perubahan kebijakan dari WHO sendiri. Dulu sempat bilang, nggak usah pakai masker kalau nggak sakit. Tapi belakangan, pakai masker semua. Masker gitu kan. Jadi memang ada perkembangan baru. Yang kita butuhkan adalah kemampuan untuk mengenali mana informasi yang yang benar, yang sahih gitu di tengah gempuran informasi di saat seperti ini. Jadi kita memang harus banyak-banyak mulai berlatih untuk menilai logika informasi itu sendiri. Jangan sampai terjebak pada
pada misalnya kesalahan hanya karena saya percaya orang itu dia orang baik, terus kita menelan mentah-mentah semua yang dikatakannya. Orang baik pun bisa salah gitu kan. Orang yang selama ini kita tahu pintar atau apa juga bisa keliru. Kita harus kritis terhadap semua informasi dan mencoba merangkum semuanya. Jadi memang makanya itu saya bilang mengelola emosi penting karena itu memungkinkan kita untuk bisa mengolah informasi dengan lebih jernih gitu kan. Tidak terbawa emosi-emosi sesaat, terbawa misalnya sentimen-sentimen tertentu, entah itu sentimen keagamaan atau sentimen apa. Jadi kita tahu kenapa misalnya lebih baik nggak usah sholat jamaah di masjid gitu di tengah kondisi saat ini, walaupun mungkin ada pernyataan-pernyataan yang seolah mengatakan kamu kok kurang beriman kalau kalau takut COVID gitu kan. Ya, itu kita bisa, kalau kita sudah lumayan banyak membaca informasi, kita bisa membedakan mana yang informasi yang walaupun sentimennya sangat kental dengan nafas keagamaan, tapi ini bukan informasi yang sahih di tengah pandemi seperti ini. Itu harus kita bangun kemampuan itu sejak awal. Jadi dua hal itu sih saya rasa, solidaritas kemanusiaan dan kemampuan kita untuk memilah informasi. Oke. Halo, ini Mbak Tika, tidak terasa kita sudah 1 jam 6 menit 3 lama ya kita ya. Oke. Nah, sebelum ini diakhiri, mungkin ada pesan-pesan kunci dulu dari Mbak Rika ini apa untuk kita semua agar kita sehat emosinya gitu, bisa mengelola dengan baik sampai ya kita bisa melewati pandemi ini tetap dengan ceria gitu. Monggo, Mbak. Ya ini ya mungkin karena pandemi ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Saya rasa kita semua perlu berlatih menghadapi emosi-emosi terburuk dalam diri kita. Jadi kita perlu berlatih menghadapi rasa takut, rasa panik, rasa cemas. Karena sebenarnya semua emosi itu tidak salah, tidak perlu ditakuti, tidak perlu dihindari. Tapi kita perlu berteman dengan emosi-emosi itu. Kita perlu mengenal mereka, mengetahui apa yang sebenarnya mau mereka sampaikan, dan menindaklanjuti hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Itu sih, paling itu sih. Oke, jadi kenali dulu emosi kita, gitu kan. Terus tidak semua emosi itu jelek gitu Mbak. Misalnya saya marah ya marah aja, tapi harus dijelasin gitu ya Mbak. Misalnya ada anak yang responsnya seperti apa yang sehat. Betul, ada batas dan ininya. Oke, mungkin kita cukupkan Mbak Rika. Tidak terasa sudah 1 jam 7 menit kita berdialog. Terus kapan-kapan deh kita akan ngobrol yang lebih dalam lagi ya Mbak, dengan tema-tema tertentu ya. Nah, siap. Kalau dari saya pesannya dengan sebenarnya ada positifnya di era pandemi ini. Pertama, bagi saya ya orang tua harus sekolah lagi, harus belajar lagi, menemani anak belajar. Itu positifnya. Jadi harus jadi guru. Yang kedua, ya khususnya bapak-bapak, ini berlatih ngajinya lagi. Suratannya dihafalan ditambah lagi karena harus jadi imam ketika tarawih. Itu kan luar biasa. Dan mungkin yang paling berat adalah orang tua harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana kemudian dia bisa mengelola anaknya, mengelola keluarganya di tengah banyak sekali desakan informasi, desakan mungkin kena PHK dan lain sebagainya. Nah, tentunya saya ingatkan sekali lagi, diskusi kali ini atau live streaming kali ini akan ditayangkan ulang lagi di nanti, flashback lagi di fanspage-nya Mitra Wacana jam 7 malam nanti. Atau yang ketinggalan mungkin pembicaraan kita ya masih bisa diputar di Facebook Mitra Wacana, YouTube, ataupun nanti bisa kita kirimkan link dalam bentuk podcast dan lain sebagainya. Tentunya kami ucapkan terima kasih pada teman-teman sobat yang tadi Mitra Wacana yang sudah bergabung, dan tentunya pada Mbak Rika atas ilmu dan sharing-sharingnya yang telah berbagi sore kali ini. Saya berterima kasih juga pada sobat mitra yang sudah bergabung. Ada Mas Burhan M. Alpenberry, ada Kinanti Rinjani, ada Rizky Darusa, Bu Imelda, ada Sri Murtiningsih, ada Iva di Banguntapan, Hatalita, Indrayati, dan teman-teman yang lainnya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih pada kru yang bertugas di tengah pandemik, di tengah bekerja dari rumah. Ada Mas Robi
gimana Mas? Anaknya sudah dipantau melalui CCTV ya. Kemudian pada Mas Luli yang setiap hari standby di Mitra Wacana, ada tadi Mas Sugeng yang sudah hadir di studio, ada Mbak Alisa. Halo, terima kasih sudah bergabung. Dan kita akan bertemu kembali, Mbak Rika, jajah dulu ke kamera mana Mbak. Sampai ketemu di Sinau Sareng berikutnya. Mbak Rika. Makasih ya, makasih. Ini gimana salamnya yang gini? Lihat di kameranya aja. Oke. Pernah aku jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui, tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi, tanpa tahu rasa ini, ingin rasaku membenci. Tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengannya semakin hancur hatiku. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku.